Gitu. Karena anak kecil kan masih bertindak sesuai dengan impulsifnya mereka. Betul. Nggak ngerti itu bener apa salah, yang penting mereka mengikuti kemauannya mereka sendiri. Betul. Ya, Mbak Galuh, masa lalu itu kan akan ngebentuk cara pandang dunia ya, cara melihat dunia itu seperti apa, itu kan dari masa kecil kita, gitu. Nah, gimana sih caranya Mbak Galuh agar si kecil ini bisa tetap kuat pertumbuhannya menjadi seseorang dewasa yang menjadi lebih berkualitas, ya, terus bisa menjadi anak yang bertumbuh menjadi anak yang lebih dewasa nantinya, gitu. Kalau di sini sih, aku tidak bisa mengatasnamakan itu peranku sendiri. Aku di sini terima kasih buat keluargaku, khususnya bapak ibuku, yang beliau dengan apa ya Mas? Dengan masalahku yang seperti itu, pernikahanku yang dulu, mereka tetap memeluk aku. Gitu kan, mereka tetap memeluk aku. Anakku tuh sampai manggil bapakku itu bapak, manggil ibuku itu ibu. Jadi tidak ada kata kakung, uti, itu nggak ada. Jadi memang bapakku menganggap anakku tuh juga anaknya, bukan cucunya. Gitu. Jadi mungkin untuk sosok seorang bapak sama seorang kakek ada dalam sosok bapakku. Aku kalau ngomong kayak gini, enggak kebawa emosi. Iya. Kayak gitu sih. Jadi aku untuk membesarkan hati anakku, aku juga tidak mau mengecilkan hati anakku juga untuk kamu nggak punya kita nggak lengkap bla 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 bla, enggak. Suatu saat kalau memang dia sudah paham, hey nak, kamu jangan minder. Walaupun saat ini kamu belum memiliki papa baru, tapi banyak orang yang sayang sama kamu. Betul. Dunia itu nggak akan hancur ketika keluarga kamu tidak lengkap. Iya, memang kamu saat ini memang tidak ada sosok papa yang real di sampingmu. Tapi ingat, ada mamahmu yang bisa jadi papahmu, ada kakekmu yang siap jadi bapakmu kapanpun kamu butuhkan. Betul. Bahkan kakung-kakungnya yang lain pun juga ada loh sama anakku tuh dipanggil ayah. Jadi anakku tuh lengkap, punya bapak, punya ayah, punya papa. Bahkan kadang-kadang kakungnya yang dipanggil ayah. Jadi kakungnya ini kan adiknya bapak. Kakungnya yang dipanggil ayah itu suka selengean, itu loh papahku. Anakku tuh sampai kayak gitu. Jadi iya, aku sampai oke, berarti anakku itu sebenarnya sudah tahu papa, ayah, bapak itu apa. Dia sudah bisa sudah tahu. Iya. Buktinya yang dia manggil ayah aja dia bilang itu loh papahku, bilang gitu kan. Aku ya oke lah, ternyata anakku cukup paham, menurutku juga cukup dewasa. Gitu sih Mas. Oke, ya cukup tadi sempat sedikit menyentuh juga kan, bahwasanya ya memang apa sih ketika kita ngobrolin tentang darah daging kita kan, anak itu kan adalah darah daging kita. Tentunya kita mau membahagiakan anak kita walaupun bagaimanapun caranya ya kan, walaupun kita tersakiti segala macam. Dan sebenarnya kita sebagai orang tua ya, misalkan Mbak Galuh ini kan mengalami divorce segala macam. Nah, kita harus bisa tampakkan wajah yang baik kepada anak kita ya, agar tidak melihat penyesalan ya kan. Maksudnya ketika memang Mbak Galuh terus menunjukkan bahwa penyesalan tentang kehidupannya Mbak Galuh ya, nantinya tidak akan bisa bertumbuh baik kembangnya si anaknya Mbak Galuh ini. Percaya nggak? Aku nggak berani nangis di depan anakku loh. Masalahnya aku nggak berani nangis di depan anakku. Jadi ketika aku ada masalah apa gitu, ada anakku, aku bilang tolong adikku, tolong dong anakku dibawa pergi dulu. Aku baru nangis. Jadi ketika nanti aku udah tenang, anakku tak panggil, aku minta peluk.
kayak di situ kayak apa sih Mas? Dikuatin lagi. Iya. Dikuatin lagi. Pasti, jadi kayak pasti, dicas lagi gitu loh. Pasti. Jadi ketika bangun tidur pun peluk mah, peluk. Senang banget aku dia minta peluk gitu. Terus senang banget pokoknya. Iya, pasti. Anak itu pasti akan memberikan support, sistem support untuk diri kita sebagai orang tua ya. Di mana kita capek, di mana kita punya masalah ya. Malah bisa mengalahkan, misalkan masih keluarganya masih utuh, malah bisa mengalahkan pasangan kita ya kan. Maksudnya dalam artian rasa sayang kita ya kan. Kita bisa bangkit kembali dari ya mungkin kejenuhan, contohnya kejenuhan pekerjaan ataupun segala macamnya. Gitu. Ya. Mbak Galuh, ini bagaimana nih cara pandangnya Mbak Galuh kembali lagi memberikan pembelajaran kepada si kecil ketika tadi kan sempat disebutkan ketika di sekolah kan pasti dia melihat ada temannya itu misalkan jemput atau mengantar itu dengan keluarga utuh misalkan, ataupun dengan ayah ataupun gantian sama ibunya. Nah, pernah nggak sih Mbak Galuh itu diadukan ya, maksudnya anaknya itu mengadu ke Mbak Galuh soal, mah saya tadi pas di sekolah tuh ada yang ngebully saya, gitu ya. Sorry ya kalau misalkan pertanyaan agak sedikit sensitif nih ya kalau soal anak. Nah, pernah nggak sih ketika anaknya Mbak Galuh itu bercerita tentang hal itu, ya misalkan ada yang ngebully di sekolah, ayah kamu mana kok nggak jemput segala macam. Nah itu ada nggak sih Mbak Galuh? Alhamdulillahnya Mas sampai hari ini itu nggak ada. Karena yang pertama sekolahnya anakku itu juga mereka guru-gurunya, kepala sekolahnya luar biasa support sama aku. Jadi gini, ketika aku tanya, terima kasih buat Bu Arum, Bu Ana, Pak Maman, Bu Karti, Bu Nani, supportnya untuk saya sama untuk anak saya. Jadi ngomongnya gini, nggak apa-apa ya Mam, ngomong sama aku gitu, nggak apa-apa ya Mam, di sini ibunya banyak, bapaknya ada Pak Maman, jadi bukan dianggap sebagai murid, tapi dianggap sebagai keluarga, anak sendiri. Jadi memang teman-temannya itu juga tidak tahu, tidak tahu ini juga. Dan kebetulan mungkin aku juga nggak tahu sih, cuman ada kayaknya sih ada satu wali murid, nggak satu wali murid, ada beberapa wali murid yang memang tahu kondisinya anak ini adalah anak broken, anak yang mama sama papanya pisah. Cuman mereka yang bukan tipe orang-orang yang ember, bukan orang-orang yang ini dia nggak punya ini, yang kayak ibu-ibu kayak gitulah, bukan yang seperti itu. Jadi anak-anak di sini masih dalam taraf wajar. Cuman aku juga amat sangat wajar lah, buat anak-anak masih amat sangat wajar. Cuma di dalam suatu nggak tahu sih untuk kedepannya seperti apa, itu juga saya sendiri pun sebagai seorang mamanya tetap juga harus mempersiapkan gitu. Cuman sometimes itu bapakku juga kadang suka nganterin, kayak gitu kan. Bapakku suka nganterin, terus suka jemput. Jadi biar ngerasain sih. Biar anakku juga ikut ngerasain gimana sih dianterin sama sosok bapak atau gimana, biar dia nggak kehilangan sosok panutan bapaknya ini. Walaupun aku sendiri pun juga belum bisa jadi seorang ibu yang baik untuk dikatakan panutan. Cuman kan gimana pun juga anak itu kan juga butuh sosok panutan. Betul. Jadi aku beruntungnya aku di sini, anakku tidak terlalu kehilangan sosok seorang papa. Karena ada bapakku yang meng-backup. Gitu sih Mas. Jadi cuman ya memang untuk nanti suatu saat aku tetap harus aku ngasih tahu anakku, ini loh Nang, papamu harus seperti itu, kayak gitu sih Mas.
Yang ini yang sedang aku persiapkan juga untuk saat ini. Kemarin juga masih ingat ketika aku ngomong salah satu cara healingku adalah untuk nyekar ke mantan mertua. Iya. I have done. Aku sudah melakukannya. Aku membawa anakku ke keluarga mantan suamiku. Aku bilang, ini adalah mbah buyutmu dari papahmu. Aku bilang seperti itu. Ini makam ini adalah makam nenekmu dari papahmu. Ini utimu nak dari papahmu. Ingat ya, anakku punya papa, tapi memang untuk saat ini papa tidak bisa bersama kita karena kehidupan kita sendiri-sendiri. Nah, kita sudah berbeda. Aku ya pelan aja sih ngasih tahu seperti itu ke anakku. Ya entah anakku paham atau enggak. Ya udah, nanti aja gampang. Yang penting kita kasih tahu aja pelan-pelan. Gitu sih Mas. Dan kebetulan aku bukan anakku itu kalau aku pikir sih memang dia kelakuannya masih kayak anak-anak, tapi pola pikirnya udah dewasa. Iya. Ketika kita bilang no, Mas, jangan beli itu, dia tidak ngelakuin. Kayak misalkan jajan, kalau anak kecil minta itu, minta mainan, nggak diturutin, nangis kan, kolik gitu kan, kerangki di tempat itu, tempat umum. Anakku nggak, no nak, besok ya, entah, besok mah, besok jajanin mainannya, iya besok ya, iya mah nunggu mamah gajian ya, kayak gitu. Ya aku mikir, oh itu salah satu bentuk kedewasaannya anakku, gitu sih. Ya satu sisi sih cukup bersyukur ya. Tadi menjelaskan bahwa pertama lingkungan yang sangat mensupport, mensupport atau mendukung keadaan daripada keluarganya Mbak Galuh. Ya, jadi terutama sih sebenarnya yang akan ngebentuk mental itu lingkungan. Apalagi masih kecil. Ketika apalagi itu tadi maksudnya broken ya, dalam keluarga broken, dan ketika Mbak Galuh tidak hati-hati atau mungkin teman-teman yang punya kisah yang sama, itu memang perlu hati-hati ketika memang anaknya dimasukkan dalam sebuah lingkungan, misalkan dalam lingkungan sekolah segala macamnya, karena itu sangat ngebentuk sekali mental ketika dia bertumbuh dewasa. Gitu. Jadi ya sangat bersyukur sekali ya, banyak yang mensupport Mbak Galuh untuk mendorong anaknya agar tidak ngebentuk mental yang tidak kuat gitu. Benar, Mas. Gitu. Oke, Mbak Galuh, ini kan Mbak Galuh sekaligus menjadi sosok ayah dan sosok ibu, ya. Jadi juga menjadi pencari nafkah nih kan, ya kan, menjadi pencari nafkah untuk keluarga Mbak Galuh atau untuk anaknya Mbak Galuh. Nah, kembali lagi bahwa kita kan cuma manusia biasa nih, ya kan. Pasti kita punya kelelahan, ya. Dalam artian sih kita pasti butuhlah sandaran, kita butuh yang namanya bercerita, ya sebenarnya bisa kita bercerita ke orang tua, misalkan kita butuh, cuman kan pasti rasanya berbeda nih dengan orang yang memang benar-benar nantinya akan bisa menjadi imam atau support system kedepannya untuk Mbak Galuh, gitu. Nah, pasti ya merasa lelah itu kan pasti ada. Pasti ada, Mas. Bahkan mungkin tuh saat ini, Tuhan, aku pengen kayak orang-orang normal, kok kayaknya aku nggak normal sih, gitu kan? Ya wajar kan, kita sebagai manusia diberikan apa sih ya, Mas? Diberikan sebuah keinginan. Misalkan gini, kadang ngerasa capek nggak sih? Kita apa mikir sendiri, untuk anak kita mikir sendiri, apa mikir sendiri. Harusnya kayak pengen, aku harus berbagi sama siapa nih mikirnya. Ya kalau punya suami enak, kita berbagi bisa sama suami, kan, pikirannya dibagi berdua sama suami. Ini nggak ada. Ya udah mikir sendiri, misalkan
aduh susunya habis, aduh pampersnya habis, aduh gini, aduh anakku gini, aduh ternyata anakku tahun depan udah mulai TK, aduh gini, aduh biaya SD sekian. Itu semua siapa yang mikir? Ya aku sendiri lah. Iya, cuma kadang ya memang Tuhan berikan aku kekuatan untuk tetap bisa menjalani semuanya ini sendiri hingga hari ini. Betul. Kuatkan aku sampai aku mampu dan sampai saat yang tepat menurut Engkau itu tiba. Iya, betul. Dia cuma minta itu aja sih, Mas. Iya.